Assalamualaikum Mbak Gigi. Waalaikumsalam Mas Fajar. Kemarin datang ke ruang saya. Ya, dalam rangka yang kita bicarakan sebelumnya dulu Pak Didi tentang supervisi yang harus saya lakukan. Jadi hari ini ingin berbincang-bincang dengan Pak Didi tentang coaching ini Pak Didi. Nah, Pak Didi ini sedang apa? Ada waktu luang atau bagaimana ini Pak? Untuk Pak Fajar adalah Baik, Pak Didi, kemarin kan kita sudah bicara sebentar tentang apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Kemarin ini saya sudah kirim WA Pak Didi rubrik penilaian apa-apa yang harus kita lakukan untuk aktivitas sebelum, yaitu pra, kemudian nanti ketika observasi, kemudian juga nanti ada yang pasca observasi. Hari ini kita melakukan pra observasi dulu Pak Didi. Jadi bagaimana Pak Didi? Pertemuan kali ini kita ini mau mendiskusikan apa ini? Enaknya ini? ya tentang Apa? apa yang akan saya sampaikan di kelas 10.3. Kelas 10.3. Nah, saat ini saya sedang masuk ke tema prinsip-prinsip geografi. Jadi intinya ini dikembangkan apa Pak Didi dari prinsip-prinsip geografi tadi? Karena kan tuntutan dari kementerian itu kan kita disuruh menyiapkan anak didik untuk siap di abad 21. Nah, di dalam literasi yang kami baca itu salah satu ciri khas anak yang harus siap di hidup di abad 21 adalah mereka harus terampil bagaimana berkomunikasi dan bagaimana bisa berkolaborasi dengan siapapun. Itu nanti akan saya kembangkan melalui pembelajaran di tema prinsip geografi nanti. Setidaknya saya bisa mengembangkan keterampilan berkomunikasi mereka, sekaligus bagaimana mereka mulai sadar bahwa keberhasilan ke depan itu bukan diukur dari kompetensi individu, tapi bagaimana bisa berkolaborasi dengan siapapun dengan bentuk apapun nantinya. Kalau boleh saya simpulkan, intinya ada komunikasi dan kolaborasi yang ingin dibangun. Kemudian lebih spesifiknya pada mata pelajaran dengan geografi, materinya tadi prinsip geografi. Jadi itu adalah yang nanti akan coba kita gali sama-sama Pak Didi. Kemudian Pak Didi, untuk bisa mewujudkan seperti itu, apa strategi atau tips Pak Didi ketika nanti berada di dalam kelas agar bisa meningkatkan kolaborasi dan komunikasi siswa dengan guru? Ini juga siswa dengan siswa juga ya Pak Didi? Ya. Nah, apa kira-kira yang Pak Didi lakukan? Yang pertama, desain pembelajarannya harus saya arahkan ke sana. Sehingga belajar dari pertemuan yang lalu saya merasa masih belum optimal kan menggali atau memunculkan kemampuan kolaborasi. Salah satunya ada kelemahan dari saya mungkin, sehingga dari situ saya akan coba untuk merevisi atau memperbarui administrasi pembelajaran saya. Salah satunya nanti lembar kerja itu akan saya modifikasi. Lembar kerja siswa itu saya modifikasi agar nanti mereka bekerja secara kelompok, dan di kelompok itu setiap individu saya skenario harus bekerja. Tidak ada yang misalnya menjadi penaruh temannya, mereka harus bekerja. Selain itu apalagi Pak Didi kira-kira yang bisa dilakukan? Mungkin kemarin saya kurang jeli dalam membagi kelompok ini. Saya asal saja kemarin itu kan, saya bagi kelompoknya ini, kamu ini, atau mereka kadang saya ginikan, kelompoknya terserah kamu lah, cari sendiri-sendiri. Mungkin itu menjadi kelemahan karena saya anggap kelompok itu tidak heterogen,
kelompok yang aktif ternyata yang bagus komunikasinya dan kerjasama yang bagus ternyata diisi oleh mereka yang delala ya pintar semua. Ya. Sementara kelompok yang satu yang aktif anaknya pemalu, kemudian mungkin kurang persiapan, maka cenderung tidak aktif. Nah, ke depan nanti saya sudah mulai punya data siapa-siapa yang aktif akan kita sebar secara heterogen. Dari segi kemampuannya, dari segi gendernya, dari segi siapapun lah aspek sosialnya, satu kelompok harus heterogen. Oh, intinya itu adalah beberapa strategi yang nantinya Pak Didi lakukan, yang awalnya ini adalah tentang modifikasi data. Ya, Saya boleh data tadi, kemudian pengelompokan murid yang lebih heterogen. oke. Berikutnya adalah memberikan kesempatan ya waktu komunikasi antar siswa juga antar dengan guru yaitu Pak Didi agar komunikasi dan kolaborasinya nanti lebih bisa intens gitu Pak. Pak Didi, besok itu ada jadwal ngajar pukul berapa? Kalau misalnya besok kita observasi misalnya. Apa Fajar minta kelas piro? Ya kelas, ya tentunya mata pelajaran prinsip geografi ini kelas 10 berapa gitu. Oke. Karena ini mapel kelas 10 kalau tidak salah ya Pak. Sebentar kami lihatnya jadwal saya. Ya, kira-kira Besok itu saya ada di jam terakhir ini. jam terakhir kelas 10 berapa? 11 jam terakhir. Oke, jadi agak berat ini mengajar Siang. siang ini. Nah, Mudah-mudahan bisa. oke, tadi ini Pak Didi, besok itu saya akan melakukan observasi, mohon izin masuk kelas jenengan untuk bisa sama-sama begitu Pak Didi, observasi yang saya lakukan terkait apa yang dilakukan Pak Didi di dalam. Tidak usah ke aku Pak Didi ya, anggap saja saya tidak ada, begitu saja seperti hanya biasa jenengan melakukan apa namanya mengajar seperti biasanya. Seperti itu Pak Didi untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih, ini tadi sudah diluangkan waktunya. Semoga esok hari kegiatan kita observasi bisa berjalan dengan Mungkin ini satu lancar. lagi Pak Fajar. Ya, Yang saya siapkan mungkin ini. Ketika di kelas itu kadang anak kan tidak siap. Betul, tidak siapnya kadang-kadang mereka memang tidak mau mencari atau memang mereka itu tidak punya sumber belajar di rumah, sehingga nanti saya siapkan satu hari sebelum pertemuan, sehingga kalau hari Senin itu kan kita masih punya 4 hari lagi ya, maka akan saya beri alternatif sumber belajar, sehingga sebelum itu anak sudah siap, harapan saya nanti pasti menarik lah, nanti ramai kita lihat saja nanti lah. ya kita lihat besok Pak Didi ya. Oke. Seperti apa dinamika berada di dalam kelas. Pak Didi, terima kasih waktunya hari ini. Ya. Terima kasih, kita ketemu besok Pak Didi. Siap. Ini Saya sampai juga mau ngajarin soalnya jamu 34 gitu. izin, saya juga izin nih Pak Didi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kabar hari ini? Semangat belajar hari ini ya. Sudah baca forum saya di kelas juga. Forum ini. Berarti tidak ada yang baca ini. Padahal tadi sudah saya post di situ forum apa yang harus kamu siapkan. Mudah-mudahan saya nggak saling menggunakan. Jadi hari ini kita belajar tentang prinsip lokal lah ya. Pensil warnanya di bawah. Oke, sekarang teman-teman sekalian kita mulai bekerja secara kelompok. Sudah dapat warna masing-masing? Kemarin sudah saya paparkan di PowerPoint apa itu prinsip geografi. Ada berapa prinsip geografi yang sudah kamu siapa yang ingat kira-kira? Coba baca.
Ada salah. Anak-anak sekalian, kemarin sudah saya paparkan di PowerPoint. Ada 4 prinsip geografi. Saya yakin kalian masih ingat. Siapa yang bisa mengingat kembali 2 prinsip geografi yang sudah kalian pelajari kemarin? Berdiri. Ada 2, yaitu prinsip intelerasi dan prinsip persebaran, dan juga prinsip deskripsi dan juga morolog. Siapa namamu? Fabian. Berdiri Fabian. Coba jelaskan salah satu saja Fabian dengan keras supaya teman-teman mengingat. Prinsip intelerasi, yakni fenomena geosfer yang satu mempunyai hubungan timbal balik dengan fenomena geosfer yang lain. Oke, mari kita beri kelas jawabannya. Apa judulnya itu? Oke, berat. Nah, sekarang kita akan coba dari artikel itu prinsip-prinsip geografi apa yang terkandung dalam artikel itu atau prinsip itu. Sudah dibaca ya? Sekarang dilingkari dengan warna biru untuk yang terkait dengan prinsip interrelasi. Apa ini jualan ini loh, nah ini jangan kecil-kecil bukan dinyatakan. Nah, ini ya. Dikeluarkan pensil warnanya, Pak Fajar akan mengambil warna. Di sini sudah tersedia 4 prinsip yang terkait dengan prinsip interrelasi. Coba lingkari warna biru. Lega itu warna lain boleh tapi ditulis interrelasi gitu ya. Oh, ini interrelasinya ditulis. Alnya berapa nih, Pak? Yang sudah tahu paragrafnya. Gampang-gampang ini contoh. Jika ini teman-teman ikut, saya akan lihat dulu yang minggu depan ya. Misalnya sih ketemu Alina dulu. Ini. Nih. Ini kamu lihat tadi pakai sing untuk kado stabilo. Nah, kamu punya stabilo. Berdasarkan hal tersebut beberapa sumber tanah faktor kesehatan tanah saya gimana lagi ini kamu lihat sampai sini ya. Prinsip interrelasi. Oke anak-anak sekalian, sudah 15 menit kalian bekerja. Hanya ada waktu 5 menit untuk mempresentasikan hasil. Siapa yang berani lebih dulu tampil mempresentasikan hasil pekerjaan dari diskusi berpasangan kalian? Oke, nama siapa? Julfa Saada. Julfa. Oke, dengan pasangannya Julfa ini monggo ke depan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Saada dari absen 34 dan teman saya Putri Wijaya, absen 29. kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebut dan jelaskan kembali 4 prinsip geografi. 1. Prinsip persebaran. Menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah, baik tentang aspek fisik dan aspek sosial. Prinsip ini berfokus pada persebaran dan fenomena geosfer. 2. Prinsip interrelasi.
adalah prinsip geografi yang berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. 3. Prinsip deskripsi adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Prinsip ini berfokus pada penjabaran tanpa adanya analisis yang mendalam. 4. Prinsip horologi adalah prinsip geografi yang menjabarkan, melihat persebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Prinsip ini menekankan keseluruhan dan keterpaduan gejala dalam satu wilayah. Anak-anak sekalian, bagaimana tanggapan kalian apa yang disampaikan oleh teman Anda dari pasangan Yunfas dan partnernya ini? Sudah jelas atau masih ada yang harus ditanggapi kembali? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita beri tepuk dulu teman-teman. Oke anak-anak sekalian, pelajaran akan berakhir 10 menit lagi. Tapi saya akan mencoba untuk mereview tentang apa itu prinsip geografi. Tadi ada berapa prinsip geografi yang sudah kita diskusikan hari ini? 1, 2, 4, dan yang terakhir, kira-kira jawaban kalian sudah siap, bagus. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan dibuka di forum Google Class karena informasi akan saya sampaikan di situ. Kita akan membahas tentang pendekatan geografi pada pertemuan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kemarin Pak ya habis ngajar. Senin. Senin kemarin habis ngajar. Jadi hari ini kita melakukan ini Pak Didik, percakapan ya pasca observasi. Setelah kemarin jenengan melakukan observasi, sebelumnya sudah berbincang dengan saya tentang apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Didik. Kemudian saya lihat kemarin kelasnya dinamis sekali, kelihatan dari interaksi anak-anak yang luar biasa, termasuk ada yang presentasi. Nah, kira-kira Pak Didik, apa yang perlu Pak Didik kembangkan lagi dalam rangka meningkatkan kemarin kalau tidak salah kolaborasi dan komunikasinya, dan benar. proses selama belajar seperti apa menurut Pak Didik kemarin itu bagaimana Pak Didik? Yes. Yang Kalau kita saya lakukan. bandingkan dengan beberapa pertemuan lain, sebenarnya sudah sesuai skenario lah. Begitu. Seperti Ya. seperti awal kita bertemu Ya. dulu ya Pak Didik ya. Sesuai skenario, Oke. artinya harapan kami anak-anak bisa berkolaborasi dengan baik, kemudian berani mengkomunikasikan. Ya. Tapi masih ada beberapa ini yang masih belum optimal, sehingga kalau saya ukur sepertinya kemarin masih ada 30%-an lah anak yang belum 30% Ya, dari satu anak kelas yang itu. sepertinya Saya. belum apa ini? Ya, belum memahami artinya belum. komunikasi, memateri atau Sebenarnya saya yakin mereka sudah punya kompetensi penguasaan materi karena sebelumnya kan sudah kita beri link, kemudian bahan ajar di kelas online-nya itu, cuma mungkin mereka malu atau bagaimana gitu ya. oh, Sehingga akhirnya mereka tidak bisa menampakkan komunikasi yang seperti yang kita harapkan, masih malu-malu gitulah. ya. Itu yang kemarin saya dapati. Tapi secara umum sebenarnya sudah ada peningkatan. Kemudian mereka sudah percaya diri, Sudah terlihat Pak Didik. dia sudah enak. Kemudian interaksinya dari interaksi di kelompok sudah mulai tampak. Mereka yang semulanya banyak ngomong tidak fokus, kemarin saya amati
sudah fokus ke apa yang di skenario guru, kemudian interaksi antara guru dengan murid sudah bagus, kelompok dengan kelompok sudah bagus, sudah skenario. Pak Didi melihat anak-anak itu komunikasi kolaborasinya sudah bagus, itu terlihat dari apa di dalam kelas? Indikatornya seperti apa Pak Didi? Misalnya Salah satunya misalnya di kelompok kecil, saya melihat meriah sekali, artinya mereka antusias. Jadi biasanya tidak seperti itu, artinya mereka debatnya itu seru. Berarti kalau debatnya seru kan berarti saya lihat mereka sudah mulai banyak sumber bacaannya, sehingga dari situ mereka bisa menemukan perbedaan. Sampai yang menarik kan perbedaan itu akhirnya mengerucut kepada kesimpulan yang mereka bisa kesimpulan sendiri, dan ternyata itu sesuai harapan saya. Sehingga itu salah satunya yang saya senang. Berikutnya kemarin saya juga melihat ketika Pak Didi bertanya siapa yang mau maju ke depan, akhirnya ada beberapa anak yang menawarkan diri Pak Didi. Iya. Salah satunya mungkin itu ya Pak Didi. Ya, salah satunya itu. Tapi kan kemarin saya yang justru yang ngacung itu kan tidak saya tunjuk. Iya betul. Justru yang saya tunjuk adalah kelompok yang kok tidak ada yang mewakili ngacungnya ini, berarti dalam pandangan saya mungkin interaksi diskusinya mereka kurang maksimal. Tapi ternyata ketika maju justru mereka sesuai harapan. Oh seperti itu. Pak Didi melihat apa yang Pak Didi lakukan kemarin dengan durasi waktu 45 menit itu mencukupi atau bagaimana Pak Didi? Masalah waktu ini, karena kan bisa dibilang dengan aktivitas yang sebanyak ini tentunya membutuhkan waktu yang bagaimana manajemen waktu Pak Didi? Dulu ya tidak cukup. Seringkali ketika kita menerapkan salah satu model pembelajaran yang menuntut kolaborasi dan komunikasi, seringkali ada segmen tertentu ketika babak presentasi artinya bel sudah. Nah itu seringkali, tapi kemarin tidak terjadi karena settingan kami tampaknya sudah tepat lah. Sehingga kemarin ketika semua tahapan pembelajaran terlampaui, kita tutup selesai sesuai dengan waktu yang sudah kita skenario. Sehingga kalau boleh saya simpulkan kemarin Pak Didi itu menyiapkan lembar kerjanya juga sudah diberikan ke anak-anak saya lihat, kemudian ada pengelompokan muridnya ya Pak Didi ya. Kemudian waktu yang lebih untuk interaksi mereka dengan temannya dan ada di depan presentasi. Saya juga melihat Pak Didi berkeliling ketika anak-anak sudah sepertinya tidak sungkan lagi dengan Pak Didi ketika melakukan pertanyaan. Pak Didi, dari yang kita lakukan kemarin, apa kira-kira yang perlu dikembangkan lagi dari Pak Didi sebagai seorang guru? Mungkin saya akan mengganti model pembelajaran. Oh begitu Pak Didi? Ya, jadi saya akan mencoba untuk di model pembelajaran kolaboratif lain, alternatifnya ya. Alternatifnya. Cuma nanti saya kaji kira-kira yang tepat Yang tepat yang mana? Nanti akan saya kaji. Mungkin nanti kita diskusi lagi lah kira-kira materi ini cocoknya apa pembelajarannya. Yang jelas ada beberapa model pembelajaran kooperatif ini tentu nanti yang akan sudah saya kelompokkan, nanti kita diskusi. Mungkin rencana saya pakai jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Mungkin itu nanti yang mampu menggerakkan anak lebih baik daripada tipe yang sebelumnya, diskusi yang sebelumnya. Ini menarik sekali Pak Didi. Kemungkinan melakukan ini pada apakah minggu depan atau materi berikutnya atau ya, bagaimana Pak? Materi berikutnya di kelas itu. Nah, karena metode jigsaw tidak mungkin bisa saya terapkan di setiap kelas. Mungkin setiap kelas mungkin saya strateginya berbeda karena untuk bisa melihat konfigurasinya. Karena jigsaw, kenapa jigsaw saya pilih? Karena 10-1 ketika yang kita masuki kemarin itu ada hal yang positif, sehingga jigsaw saya yakin akan bagus nanti kita terapkan di sana. Intinya Pak Didi ingin mengembangkan diri pada model-model pembelajaran yang ke depan ini, setelah ini dalam waktu dekat ini Pak Didi ya, yaitu metode jigsaw minggu depan. Nah, kita lihat Pak Didi, saya juga ingin tahu seperti apa itu nantinya pengembangan metode jigsaw. Pak Didi, ini sudah selesai ini Pak Didi sebenarnya, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati, kita tanda tangani bersama tentang catatan-catatan yang percakapan ringan ini tadi Pak Didi. Nah, Pak Didi, kita ini tadi melaksanakan coaching tidak hanya hari ini, sebelumnya di pra observasi, kemudian kemarin juga waktu observasi saya masuk ke kelasnya Pak Didi,
Kemudian terakhir ini adalah pasca observasi. Bagaimana perasaan Pak Didik terkait coaching ini? Ya, ini kan pertama ya. Ya, Dulu kan tidak pernah misalnya supervisi kepala sekolah, paling ya kita hanya disuruh nyatet apa metodenya, kekurangannya apa, strategi, kemudian kita kumpulkan gitu aja. Artinya dialog seperti ini kan tidak pernah terus terang tidak pernah terjadi. Baik itu pengawas dari intern kepala sekolah, tim yang dibentuk kepala sekolah, atau yang dari dinas pendidikan, pengawas pembina, itu tidak pernah. Mungkin ya sama-sama sungkannya lah barangkali, tapi setelah ada guru penggerak di SMA Negeri Mojokerto ini ada metode yang lain, sehingga supervisinya itu lebih bagaimana Pak? lebih apa ya, lebih natural saja. Oh, Sehingga iya. saya tidak merasa diawasi. Oke. Kemudian pihak yang mensupervisi pun, meskipun Mas Fajar ini kan ukurannya murid saya saja, sehingga tentang usia yang jauh ini saya juga tidak merasa digurui juga, karena tampaknya Pak Fajar juga mengambil apa yang lebih dari saya juga bisa mendapat hal yang baru dari informasi yang Pak Fajar peroleh. Jadi saya yakin bagus lah. Saya memperoleh banyak hal. Terima kasih Pak Didik, terima kasih atas waktunya. Oke. Alhamdulillah ini sudah selesai nih Pak Didik. Nggak Ya. terasa ya supervisi akademiknya seperti ini. Nanti ada beberapa yang perlu kita sepakati dan kita tanda tangani setelah ini. Pak Didik terima kasih karena kayaknya sudah mulai jam Ya. masuk. Pak Didik mau Ya. masuk ke kelas. Terima kasih Pak Didik. Oke. Ketemu lagi berikutnya, luar biasa sekali. Assalamualaikum Pak Didik. Wabarakatuh.